Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pendaftaran P3K 2024 yang akan dibuka nanti ya, teman-teman ya, setelah CPNS teman-teman ya. Nah, seperti apa beritanya, teman-teman ya? Bagi teman-teman yang baru tahu channel ini, silahkan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan tentang berita-berita terbaru khususnya CPNS dan P3K di tahun 2024. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman bertanya ya, kapan akan dibuka untuk pendaftaran P3K ya, teman-teman ya. Nah, ini di sini eh, dapat dari Radar Surabaya, teman-teman ya. Nah, ini pemerintah memastikan pendaftaran pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K 2024 akan dibuka pada September Oktober 2024, teman-teman ya. Jadi antara September atau Oktober 2024, teman-teman ya. Nah, kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PANRB Abdul Azwar Anas mengatakan pendaftaran P3K 2024 baru akan dibuka setelah proses pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS telah selesai, teman-teman ya. Nah, jalan dengan itu, saat ini pemerintah masih melakukan pendataan tenaga honorer di database Badan Kepegawaian Negara atau BKN, teman-teman ya. Nah, jadi memang semuanya nantinya itu akan dibuka semuanya, teman-teman ya, untuk P3K karena memang untuk bulan ini masih fokus kepada CPNS ya, teman-teman ya, untuk fresh graduate. Nah, jadi kemarin kita sepakati kita beresin dulu yang fresh graduate. Ini sambil pendataannya dituntaskan. Insya Allah nanti September atau sampai Oktober ini yang P3K mulai diproses. Sambil kita melengkapi seluruh pendataan disesuaikan dengan data yang masuk di PKN dan sekaligus kita melakukan verval ya, verifikasi dan validasi, teman-teman ya. Nah, kemudian Anas menuturkan proses verifikasi dan validasi itu masih berlangsung hingga saat ini. Pasalnya, dari data yang ada banyak ditemukan para honorer yang tidak memenuhi syarat pendaftaran P3K di tahun 2024, teman-teman ya. Nah, salah satunya soal masa kerja yang tidak memenuhi syarat minimal 2 tahun kerja sebagai tenaga honorer ya. Jadi memang banyak ini banyak ditemukan data, ada yang tidak menyampai sampai 2 tahun itu baru ditemukan ya, teman-teman ya. Jadi akhirnya ini juga tidak diperbolehkan, teman-teman ya. Oleh sebab itu pihaknya masih melakukan verifikasi lebih lanjut agar para honorer bisa mengikuti seleksi P3K di tahun 2024. Karena ada beberapa yang masuk data, tapi di verval ternyata masa kerjanya tidak memenuhi. Termasuk juga yang lainnya tidak memenuhi, sehingga kita harus verifikasi dan validasi. Insya Allah September Oktober sudah selesai, teman-teman ya. Nah, sebelumnya pemerintah memastikan dalam pengadaan P3K tahun 2024, ini pemerintah menyiapkan formasi P3K untuk pelamar tenaga non-ASN alias honorer di instansi pemerintah ya. Jadi teman-teman, ini untuk di teman-teman honorer yang ada di rumah sakit maupun di guru itu semuanya nanti akan uh, mendapatkan ya keleluasaan atau kebutuhan nantinya untuk P3K di tahun 2024. Nah, formasi P3K nantinya disiapkan sebagai tindak lanjut melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yaitu dalam rangka penyelesaian penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah, teman-teman ya. Bahkan pengadaan P3K tahun 2024 diperuntukkan bagi pelamar prioritas. Masing-masing ex tenaga honorer kategori THK2 sesuai dengan database THK2 di BKN non-ASN terdata di database BKN, serta non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Tak hanya itu, pemerintah juga memastikan seluruh honorer yang ikut pendaftaran seleksi P3K 2024 wajib mengikuti tes seleksi yang disiapkan, teman-teman ya. Nah, seleksi P3K tahun 2024 dilaksanakan dengan Computer Assisted Test atau CAT dengan penentuan kelulusan berdasarkan peringkat terbaik. Nah, pendaftaran P3K tahun ini tentu sangat dinantikan oleh tenaga honorer dan non-ASN, teman-teman ya. Jika dapat lulus dan menjadi P3K akan memberi kejelasan karir mereka, teman-teman ya. Jadi teman-teman memang nanti akan sebentar lagi dibuka tahun 2024, makanya harus disiapkan tentang persyaratannya, teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman ya. Oke teman-teman, nah ini di laman PNRB teman-teman ya,
Ada berita lagi akan segera digelar cermati pedoman kebijakan pengadaan P3K teknis, P3K guru, dan P3K nakes teman-teman ya. Nah, jadi memang untuk nantinya akan tetap digelar ya teman-teman, nanti akan sebentar lagi, kemungkinan nanti setelah pendaftaran CPNS di tahun 2024 ini teman-teman ya. Nah, ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PNRB telah menerbitkan 3 peraturan terkait kebijakan pengadaan pegawai pemerintah dengan pemerintah kerja ya, atau P3K tahun anggaran 2024. Aturan tersebut yakni Keputusan Menteri PNRB nomor 347/2024 tentang mekanisme seleksi P3K tahun anggaran 2024, Kemenpan RB nomor 348/2024 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 serta Kemenpan RB nomor 349/2024 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional kesehatan tahun anggaran 2024. Nah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PNRB Abdul Azwar Anas menyampaikan dalam pengadaan P3K tahun 2024 ini pemerintah menyiapkan formasi P3K untuk pelamar tenaga non-ASN di instansi pemerintah. Nah, formasi P3K ini disiapkan sebagai tindak lanjut melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 20/2023 tentang ASN, yaitu dalam rangka penyelesaian penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah. Nah, per 22 Agustus 2024 telah ditetapkan formasi CASN sebanyak 1.000 ya, 1.280.547. Formasi paling besar diperuntukkan bagi P3K jumlah 1.031.554. Kemudian sementara itu untuk formasi CPNS sebanyak 248.993, yaitu 114.546 untuk instansi pusat dan 134.447 instansi daerah. Nah, kemudian PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PNRB Abbas Subagja menguraikan pengadaan P3K tahun 2024 diperuntukkan bagi pelamar prioritas, yaitu adalah ex-THK2 sesuai database THK2 di BKN dan non-ASN yang terdata di database BKN, serta non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Ya, jadi yang diutamakan adalah ini teman-teman ya, ex-THK2, kemudian database yang ada di BKN maupun di database BKN ya, bagi non-ASN juga ya, yang aktif bekerja pada instansi pemerintah ya. Nah, kemudian seleksi P3K tahun 2024 dilaksanakan dengan komputer assisted atau dengan penentuan kelulusan berdasarkan peringkat terbaik. Nah, dikatakan pada prinsipnya dalam pengadaan P3K tidak ada istilah tidak ada seleksi atau pengangkatan secara otomatis. Nah, otomatis teman-teman nanti akan seleksinya seperti tahun kemarin teman-teman ya. Jadi nantinya akan seperti tahun kemarin tetap seleksi namun tidak ada batasannya, namun nanti akan berperingkat terbaik itu yang nantinya akan menjadi pegawai pemerintah sesuai dengan kuota teman-teman ya. Pelamar itu wajib mengikuti seleksi, akan tetapi pelamar akan dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik. Artinya dalam seleksi tidak menggunakan nilai ambang batas teman-teman ya. Nah, nantinya tidak ada ambang batas. Yang tak kalah penting, tiap instansi terutama instansi daerah harus menyiapkan jabatan-jabatan bagi tenaga non-ASN yang sudah bekerja di instansinya masing-masing. Nah, kriteria lain yang dipersyaratkan untuk mengikuti rekrutmen P3K adalah pengalaman di bidang kerja sesuai kompetensi tugas jabatan untuk jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertama minimal 2 tahun. Sementara jenjang ahli muda minimal 3 tahun. Nah, kemudian syarat ini dikecualikan bagi JF dosen, JF pengawas sekolah, dan JF kesehatan teman-teman ya. Oke, kemudian syarat lainnya adalah pelamar harus aktif bekerja di instansi pemerintah selama minimal 2 tahun berturut-turut pada saat melamar. Adapun pelamar yang terdata sebagai tenaga non-ASN pada database PKN sebagaimana disepakati bersama antara pemerintah dan DPR RI yang mengikuti proses seleksi dan mendapatkan peringkat terbaik namun belum sesuai dengan lowongan formasi dapat diusulkan menjadi P3K paruh waktu sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan teman-teman ya. Nah, nanti kalau semuanya ada pelamar yang terdata sebagai tenaga non ASN pada database BKN, namun mengikuti seleksi dapat mendapatkan prioritas terbaik, namun belum sesuai dengan lowongan, nanti akan dijadikan P3K paruh waktu ya teman-teman ya. Kemudian terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pelamar P3K. Pada pengadaan ASN, pelamar hanya dapat melamar pada satu jenis pengadaan ASN yaitu PNS ataupun P3K. Nah, pelamar juga hanya bisa mendaftar di satu formasi jabatan pada satu instansi dalam satu kali periode pendaftaran. Nah, selain itu pelamar juga dilarang menggunakan dua nomor identitas kependudukan yang berbeda. Apabila pelamar melanggar ketentuan ini, maka akan dianggap gugur dan atau dapat dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan. Nah, pada kesempatan yang sama, PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara diwakili oleh Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKM, Aris Widianto menyampaikan jenis jabatan pada pengadaan P3K tahun anggaran 2024 terdiri dari jabatan pelaksana dan jabatan fungsional, teman-teman ya. Nah, kemudian dalam seleksi P3K hanya terdapat dua tahapan, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi ya. Jadi hanya dua saja, tidak seperti PNS ya teman-teman ya. Ada banyak. Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan. Selanjutnya akan diwawancara. Setelah wawancara dilakukan berbasis komputer yang digunakan untuk menilai integritas dan moralitas peserta. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.